every pain give a lesson and every lesson change a person. Jadi bagaimana kita dapat mungkin belajar dari kesalahan kita, bagaimana kita dapat mengubah diri kita sendiri menjadi lebih baik, dan juga jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan. There is nothing that impossible if you have the will to learn. Bermimpilah sebesar mungkin, setinggi mungkin, karena kalau misalkan kalian punya keinginan yang besar juga, aku yakin itu pasti bisa tercapai dengan berbagai macam cara. Jadi tetap semangat dan perjuangin apa yang teman-teman pengen perjuangin. Saya percaya bahwa ketika kita istilahnya ngobrol dengan orang positif, ke bawah positif. Ya, betul. Saya mengambil manfaat itu juga dari teman-teman tuh sebenarnya gitu. Jadi, oh ini orang positif, yang mudah-mudahan saya juga ke bawah positif. Halo teman-teman Primary List, hari ini kita senang sekali karena kedatangan teman-teman dari Mojang Jajaka Rumaja, ya. Makasih ya Teh Cinta sama Kang Rilo. Makasih nih udah menyempatkan waktunya. Kita akan ngobrol-ngobrol ke depan terkait mungkin kegiatan Kang Rilo sama Teh Cinta. Berikut mungkin pengalaman sebagai Mojang Jajaka Pinilih Rumaja 2025. Oke. Kita perkenalan dulu nih. Mungkin meskipun udah ada pada tahu mungkin ya, udah ngeliat di lewat sosial media gitu ya. Tapi kita pengen tahu dulu nih, perkenalan dulu. Lagi sibuk apa, sekolah di mana, boleh gitu ya, dan seterusnya. Silakan. Siapa dulu? Boleh. Halo, Sampurasun, Akang Teteh Sadayana, Rencang-rencang Primary English. Nebangkeun wastapun Rilo Faik Mawadiwo, salaku Jajaka Pinilih Rumaja Kabupaten Garut tahun 2025. Nah, janten mungkin saya sebagai pinilih Rumaja Kabupaten Garut tahun 2025 itu bersekolah di SMA 1 Garut. Kebetulan bersama Teteh Cinta juga. Kita sama-sama mungkin bersekolah yang sama dan juga mungkin dulunya sekelas bareng ya. Iya, Oh, menarik. Ketika kelas 10. Kelas 10 dan seorganisasi bareng juga ya, Iya. Kang ya. Oke. Oke. Cinta? Mungkin Sampurasun Akang Teteh Sadayana nepangkeun wastapun Cinta Sapa Sahasya salaku Mojang Pinilih Rumaja Kabupaten Garut tahun 2025 nya Kang. Ayeuna nuju nyumpre ilmu di SMA Negeri Hiji Garut. Sareng Kang Rilo oke. Dan tadi kita sempat ngobrol di belakang, kelasnya sebelahan ya? Iya, 12 berapa tadi? 12. Kalau saya 12-3 dan Dan Cinta 12 12-4. 4. Jadi waktu kelas 10 tuh kalian satu kelas. Iya, Betul. satu kelas. 11-nya baru mencar gitu. Iya. Oke. Pertanyaan pertama nih untuk Cinta sama Rilo. Gimana rasanya menjadi Mojang Jajaka Pinilih Rumaja? Itu dulu. Pastinya mungkin dari saya bangga sekali ya, karena yang pertama diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan gelar pinilih, dan itu mungkin salah satu tanggung jawab juga mungkin ya yang sangat besar sekali, karena kita itu sebagai pinilih itu harus menjaga sikap dan juga sebagai role model untuk nona-nona Sunda yang ada di Kabupaten Garut. Dan juga rasanya bangga dan juga sedih mungkin ya, karena Sedih. iya, dan juga karena melihat perjuangan yang sebelumnya mungkin ya untuk mendapatkan selempang jajaka juga penuh perjuangan, dan juga alhamdulillahnya oleh Allah diberikan rezeki sebagai jajaka pinilih. Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau aku juga kurang lebih sama ya Kang, kayak Kang Rilo, benar-benar gak nyangka malah justru, walaupun mungkin ada beberapa orang yang pernah bilang gitu ya, kayaknya kamu bakal jadi pinilih gitu, tapi tetap nggak kebayang ya Kang ya, Iya. benar-benar karena kita gak tahu kan penilaian juri kayak gimana, dan kita juga merasa masih banyak hal yang perlu diperbaiki mungkin di dalam diri kita masing-masing. Dan ketika dianugerahi gelar ini, jujur campur aduk banget perasaannya, antara seneng, sedih, sama merasa terbebani juga ya dengan gelar ini, karena pastinya kita harus menjadi representatif lah istilahnya untuk remaja-remaja yang ada di Kabupaten Garut dalam bertindak, berpikir, dan juga bersikap Sikap, kali ya Kang. Betul. Dan ini fun fact-nya itu kebanyakan yang SMA itu dari SMA 1 ya. Iya, betul. Betul. Untuk tahun ini kebetulan Iya, ya. kebetulan. Kita mungkin 11 orang mungkin. Iya. ya, kurang kemarin lebih. ngobrol sama siapa ya waktu kesini lah. Kata saya ini SMA ada berapa? Ada ini dari SMA berapa aja. Pas ngacung SMA 1 ternyata yang paling banyak. Ya, Iya, alhamdulillah. betul. Kita lihat ya. Nah, selanjutnya nih. Ini kan kalian sedang berproses ya, sedang istilahnya membawa nama ini ya yang sedang dipakai Mojang Jajaka Pinilih Rumaja. Saya penasaran juga gimana ceritanya kalian kok mau ikutan Mojang Jajaka Garut? Oke, boleh, bisa. Atau ada temen yang misalkan kamu kayaknya yang nyaranin atau orang tua yang ngedukung atau gimana nih?
Oke, mungkin fun fact juga ya. Dulu saya pada tahun 2014 pernah mengikuti Jajaka Mojang Jajaka Alit. Oh, yang alit. Tahun 2014. Dan alhamdulillah mendapatkan gelar yang sama, yaitu sebagai pinilih. Oh, menarik nih. Dan mungkin menjadi motivasi juga bagi saya ya untuk mengikuti Mojang Jajaka Kabupaten Garut pada tahun 2025. Karena pada tahun 2024 itu tidak ada Mojang betul. Jajaka, karena ada beberapa inilah agenda karena pemilu ya. Iya, betul. Nah, akhirnya pada tahun 2025 saya memutuskan mungkin untuk bergabung dan juga mengikuti bagaimana sih, karena penasaran juga kan, pastinya berbeda dengan Mojang Jajaka Alit mungkin ya. Betul. Lebih kompleks, dan juga mamah dan juga ayah mungkin ya menyarankan juga, Kak coba ikutin Mojang Jajaka, siapa tahu ada rezekinya di Iya. Jajaka. Dan juga Kalau Mojang alit waktu kelas berapa itu? wah, tahun 2014 kelas berapa ya, kayak TK atau SD lah. SD. Oke. Oke, lanjut. Ya, jadi ya akhirnya memutuskanlah untuk coba, dan ternyata dengan persiapan dan juga mungkin dari secara materi dan mental ternyata sangat-sangat mungkin diuji sekali ya. Tentunya karena di dalam kompetisinya juga sangat melihat sangat banyak mungkin persaingan, Juga. dan juga saingannya memang sangat berat di situ karena bersaing dengan orang-orang yang hebat tentunya. Cinta gimana nih? Kalau aku tuh kebetulan waktu pas kecil juga sama ya kayak Rilo, pengen ikutan Mojang Alit. Cuman bedanya aku gak jadi ikutan Kang waktu itu karena masih kecil juga kali ya, jadi pikirannya kayak gak mau gitu, soalnya takut ini takut itu. Dan akhirnya aku punya keinginan juga sih, kayak pengen nyobain nih kalau misalkan ikut Mojang Jajaka kayak gimana. Waktu pas kita kelas 10 juga sempet ngobrol sih sama Rilo kayak Oh, iya. Waktu gimana sekelas itu ya? Iya, waktu Iya. sekelas itu gimana ya kalau misalkan ikutan Mojang Jajaka, kayaknya seru gitu ya. Terus karena tahun 2024-nya ternyata gak ada, jadi ya aku coba ikut di tahun 2025 dan dapat dukungan juga dari teteh, dari kakak, karena kebetulan teteh juga sama dulu pengen ikutan Mojang Jajaka tapi nggak sempet, jadi kayak istilahnya ngebayar di aku gitu, kayak sok kamu ikutan yang semangat, yang stand out, pokoknya harus bagus kayak gitu, jadi akhirnya ikutan. Jadi ini tuh kan ada beberapa teman-teman yang mencoba misalkan kayak masuk ke Mojang Jajaka beberapa kali baru masuk misalkan ya. Ada yang sempat gagal dulu. Nah, ini mah berarti kalian mah sekali nyoba langsung juara gitu. Alhamdulillah. Berarti luar biasa ya. Jadi nggak tahun-tahun sebelumnya belum ikutan tapi langsung masuk ya. Oke. Nah, ini barangkali ada teman-teman yang mau ikutan nyoba tahun depan, barangkali insya Allah ada lagi. Apa kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk Kalau Mojang Jajaka? misalkan dari menurut aku sendiri ya, selain kepercayaan diri dan juga mental ya Kang Teteh, pastinya fisik juga perlu dipersiapkan, karena jujur karantina tuh lumayan berat banget, Menguras energi sekali ya. Menguras energi sekali. Sampai kita grand final pun pada tumbang semuanya. Itu suatu Iya, fun fact juga ya Kang, karena waktu pas grand final itu kita semua, hampir semuanya itu menggigil, semuanya demam, batuk, pilek di backstage, dan kita juga harus mempersiapkan beauty, brain, dan behavior. Pastinya Oke, 3B ya. 3B. Karena itu yang paling penting dan paling sering diuji juga ya, Kang, betul. selama karantina sampai deep interview dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau dari lo ada tambahan? Dari saya sih sebenarnya sama kayak Teteh Cinta, mungkin persiapkan dengan materi yang cukup matang mengenai bukan hanya tentang budaya tetapi ekonomi kreatif dan juga pariwisatanya yang harus betul-betul memang tingkatkan lagi pemahamannya, dan juga menurut saya adalah mentalnya, makanya mental bukan hanya tentang mental menangnya saja tetapi mental kalahnya juga harus karena harus banget. ketika kita kalah jangan sampai berkecil hati gitu ya. Betul. Karena mental juara itu memang mental yang siap untuk kalah dan siap untuk menang. Menarik ya. Benar, Pak. Kan ini tuh saringan dari berapa? Ada ratusan ya. Yang waktu pertama kali audisi yang di Ratusan, ratusan banyak. ya. Dari ratusan sekian terus difilter jadi berapa? Difilter jadi Langsung 20 ya? 20 gitu ya. Terus sekarang menjadi istilahnya menjadi 40 sama yang dewasa itu berarti 44 ya. Oke. Kira-kira tantangan apa nih yang menurut Cinta dan Rilo wah berat banget nih waktu proses pemilihan itu? Ini pasti beda nih atau sama? sama kayaknya. Sama deh. Soalnya kita juga kebetulan sepasang kan, Sepasang, Kang. iya. Oh, Pas ketika Gitu. menarik ya. Dua kali sepasangnya. Oke. Gitu. Dan sekarang sepasang lagi. ya sepasang lagi. Oke. Kalau misalkan dari aku sendiri sih itu
time management ya Kang. Itu benar-benar susah banget karena kebetulan kita juga sekolah full day dari jam berapa ya, jam setengah 7 sampai sore banget, dan kita harus nyelesain tugas-tugas segala macam dengan keterbatasan juga karena kita baru menyadari bahwa di Kabupaten Garut itu ternyata memang agak susah untuk menghubungi pemuka-pemuka kebudayaan. Juga Oke. memang lumayan jauh. Iya, dan lumayan jauh juga untuk nge-reach out-nya susah. Jadi itu sih tantangan yang paling gong banget selama kita jadi ini ya, finalis Iya, istilahnya. betul. Rilo, ada Iya. lagi? Ya paling paling susah menurut dan juga tantangan paling besar ya time management, karena kita tuh diberikan tugas yang cukup banyak mungkin ya, dan juga sebagai anak sekolah kita tuh harus bagaimana memanage waktu kita Iya. dengan benar, dan juga itu paling tantangan paling besar menurut saya, karena di sela-sela mungkin ya tugas kita juga harus menyelesaikan tugas yang dari Moka juga, dan juga memang cukup jauh, benar kata Cinta, memang untuk budaya-budaya yang seperti kayak itu pariwisata memang cukup jauh, dan juga kita tuh bagaimana menempatkan atau mungkin mencocokkan waktu juga, dan itu mungkin tantangan paling besar menurut saya, sama kayak Teteh Cinta. Kalau yang paling seru menurut kalian? Tadi kan tantangan, capek Iya, ya gitu ya. capek. Kalau misalkan, wah, saya seru ya ngikutin ini, kira-kira apa selama ini nih? Kalau menurut aku di setiap karantina juga seru sih Kang, soalnya selalu ada kejutan gak Betul, sih? betul. Kita tiba-tiba harus tiba-tiba di interview, tiba-tiba ditanya apa, tiba-tiba harus apa. Pokoknya itu banyak banget kegiatannya dan unexpected aja gitu. Jadi kita setiap karantina tuh deg-degan jujur, kayak ini bakal ada apa lagi Kejutan ya? apa lagi nih? Kejutan apa lagi gitu. Jadi seru sih, adrenalin juga ya. Iya, betul. Terus juga saat karantina, meskipun memang ya paling berkesan sih pas karantina ya, karena meskipun memang berkompetisi dan juga bersaing satu sama lain, tetapi kita juga masih berkeluarga gitu ya, saling merangkul gitu, satu sama lainnya saling membantu juga di sela-sela memang bersaing satu sama lain, tetapi kita juga memang saling mengingatkan dan saling membantu. Terus banyak hal-hal lucu juga ya, Iya, banyak yang betul. ada apa istilahnya kayak celotehan-celotehan yang kayak terkenang sampai sekarang dan masih Iya, suka betul. kita liatin videonya gitu sampai detik ini juga. Oke, Yang seru banget. menarik. Tadi Cinta dan Rilo menyebutkan bahwa ada yang paling menantang itu di bagian time management ya. Iya, betul. Bisa dikasih tip gak gimana caranya? Ini kan istilahnya pasti ada teman-teman yang istilahnya mau ngikutan tahun depan, dan juga masih banyak loh teman-teman kita yang masih kewalahan di masalah ngatur waktu. Bener nggak gitu ya? Bener. Ada, apalagi tadi kita ngobrol kalian tuh MPK juga Iya. ya di sekolah. Jadi di MPK mungkin ya ada tugas, bukan tugas, kewajiban dan hak MPK. Kemudian ada tugas-tugas sekolah, ditambah mungkin ketika Moka. Gimana tipsnya? Apakah ada apps yang digunakan atau ada apa triknya supaya semuanya selaras gitu? Ya, mungkin yang paling tips dari saya adalah melihat dulu skala prioritasnya mungkin ya. Mana dulu yang harus didahulukan dan juga mana dulu yang harus mungkin dapat dinantikan mungkin ya. Jadi mungkin kalau misalnya saya pas ketika Mojang Jaka, mungkin kita lihat dulu mungkin yang pertama adalah dari sekolahnya dulu. Dan yang kedua adalah dari tugas Mojang Jaka, karena mungkin dari mokanya juga dapat diberikan dispensasi sehingga dapat meringankan kita juga. Dan juga yang kedua adalah mungkin berkomunikasi dengan guru-guru terkait bahwasanya ada penugasan dari Mojang Jaka, karena pastinya mungkin setiap guru juga dapat mengetahui lah bahwa kita juga diberikan tugas mungkin ya dari Mojang Jaka juga. Dan juga paling ini sih paling penting dari saya adalah skala prioritas udah. Kalau aku setuju sih sama Kang Rilo, itu paling pentingnya karena sebelum kita melakukan sesuatu juga kita harus istilahnya mengukur kemampuan diri kita juga ya Kang ya. Terus setelah itu untuk tips dari aku gitu ya, sebagai orang yang lumayan pelupa juga gitu ya Kang Teteh bisa mungkin buka aplikasi Notes, itu ada di HP masing-masing ya. Terus bisa mulai catat, itu mulai dari jadwal jam pelajaran, tugasnya, dari setiap mapel, terus abis itu kegiatannya juga setelah sekolah, dan bikin to-do list untuk hari ini harus apa, targetnya apa, dan kalau misalkan gak nyampe target itu juga dikasih hukuman ke diri sendiri, kayak oh ini nggak keselesaian berarti besok aku nggak boleh main, nggak boleh apa, nggak boleh buka TikTok, nggak boleh buka apapun kayak gitu sampai semuanya selesai. Dan ketika berhasil menyelesaikan lebih dari target juga ada reward tersendiri juga self reward gitu ya. Ya menarik ya. Saya pun yang umur segini gitu ya,
Ya apalagi umur segini mungkin ya. Bukannya umur segini. Saya menggunakan beberapa aplikasi kayak Note lah gitu. Kayak Google Keep. Pernah dengar nggak Google Iya, Keep? betul. Kayak Notion lagi ya, model kayak Reminder gitulah. gitu ya. Reminder pakai kayak gitu. Jadi setiap pagi tuh saya nyatet saya hari ini mau ngapain. Iya, betul. Catat aja di poin 1 ini, poin 2 ini, terus misalkan ada 10 poin. Udah itu Checklist. diurutin kalau saya. Oh iya. Mana yang mudah dulu? Karena kalau yang sulit mah kayak lelah misalkan. Atau yang tadi kata Rilo, yang paling penting yang mana? Urutkan tuh 3. Jadi saya biasanya bagi dulu 3 dulu. Biar si pikiran sama emosinya nggak ngerasa berat kalau Betul, saya. betul. Jadi dibagi 3 dulu nih. 3 hal yang harus saya kerjakan saat ini juga apa? Yang paling mudah, yang paling penting. Setelah 3 selesai, checklist, maju lagi 3. Betul. Benar-benar Benar. sama aku. Sama ya, kayak Setuju, gitu ya. setuju, Jadi betul banget. saat ini tuh udah banyak sekali aplikasi yang ngebantu untuk Betul. sekali. manajemen waktu ya. Karena waktu itu nggak bisa kembali ya. Iya, Betul. betul. Seberharga itu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Betul, benar. Ya. Sedetik yang lalu nggak bisa kita beli nih. Betul. Mau berapapun juga gak bisa kan. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, dari tadi istilahnya time management, mungkin ini teman-teman bisa ditiru ya, ke bahwa ada beberapa aplikasi yang sangat membantu. Karena saya yakin masih banyak nih teman-teman yang kewalahan untuk mengatur waktu. Oke. Tadi ada ini ya, ada tips wawancara. Ya tadi Cinta sempat bilang dan Rilo juga ada katanya dari sesi pemilihan Moka ini ada sesi wawancara. Betul. Ini kan sebagian orang ada yang kesulitan masalah public speaking. Ya, betul. Pertanyaan apa yang banyak ditanyakan ketika wawancara? Saya penasaran. Wow. Ini spill dikit lah buat teman-teman buat persiapan tahun depan ya. Enggak. Ya. Apa ya? Kalau misalkan pertanyaan sih jujur sangat-sangat beragam sekali Kang, dan kita juga kadang kaget sendiri gitu loh waktu pas setelah udah ada di tempat tiba-tiba ditanya apa, jadi harus putar otak lagi gitu. Oke. Dan kadang-kadang juga ngeblank segala macam. Itu wajar banget kok teman-teman kalau misalkan ngerasa nervous terus nggak bisa ngomong, itu wajar banget. Cuman tips dari aku itu adalah coba berlatih regulasi emosi sih. Coba gimana caranya supaya ketika Akang Teteh lagi tegang-tegangnya banget itu bisa berpikir sejernih mungkin sama setenang mungkin. Itu yang paling penting. Insya Allah bakal lancar. Dan kalau misalkan pertanyaan sih mungkin karena Mojang Jajaka juga itu Duta Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, pasti nggak jauh dari itu ya Akang, kayak gitu sih biasanya. Jadi seputar pariwisata dan kebudayaan ya. Paling tips dari saya yaitu adalah pahami dulu materinya sampai memang benar-benar kita kuasai, karena bagaimanapun kita mungkin mahir public speaking, tapi jikalau materi tersebut tidak kita siapkan maka materi tersebut akan Ya, kayak buyar gitu. Dan juga yang paling penting selain itu adalah mental kita harus dipersiapkan, karena walaupun materi kita udah siap, public speaking kita udah siap, ternyata ketika kita di hari H mungkin ya ketika interview mental kita kayak deg, belum siap, maka ya semua yang kita udah siapkan itu bakal Buyar. kayak buyar. Yang penting ya mental sih gitu. Pokoknya mungkin itu sih ya, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif itu udah dasar banget. Dasar banget. Harus bisa jawab mau gimana pun, karena kalau gak bisa jawab, wah udah Wah, sih. udah. Itu Terus juga nanti mungkin tipsnya dari saya adalah bikin rangkuman nanti di notes mungkin ya. iya. betul. Terus juga dilatih public speakingnya mungkin melalui kita bisa public speaking ngomong secara mungkin dengan diri sendiri di depan Iya. kaca, karena itu memang sangat membantu bagi saya. Nah, ini kan sedang berjalan nih ya, sedang berjalan mengemban tugas. Udah kemana aja nih sebagai istilahnya tugas dari sebagai Mokajang Jajaka? Yang pertama adalah acara besar yaitu ketika 17 Agustusan. Dan alhamdulillah kita mengikuti mungkin para bupati dan juga pejabat dan yang lainnya, dan itu mungkin first time kita dan juga first experience dan lumayan seru, dan juga tapi ya capek juga ya lumayan. Dan Seru juga banget. yang kedua kita tuh mengikuti apa yang baru Yang ini Kang, Yang di kemarin pendapat. tuh West Java West Travel Java Market. Travel Apa nih? Itu acara gala dinner di Pendopo sama Pak Bupati, Bu Wakil Bupati juga, dengan perwakilan-perwakilan istilahnya pengusaha gitu ya. Oke. Kang. UMKM UMKM ekonomi kreatif. juga, dan ada beberapa perwakilan delegasi dari luar negeri juga. Ada Oke. dari Malaysia, Thailand, sama Vietnam ya kalau nggak Vietnam. salah. Dan kita menghadiri itu gitu sebagai perwakilan dari Mojang Jajaka.
Oke, tadi saya lupa nih, ada yang istilahnya bukan syarat. Istilahnya setiap kandidat finalis itu harus bisa unjuk kabisa ya. Iya. Nah, ini kan ada juga nih teman-teman yang istilahnya saya mah tuh bisa nenaon cenah misalkan pas unjuk kabisa. Gimana nih kalian mengakalinya atau kalian unjuk kabisanya apa? Boleh cerita nih. Kalau saya sih unjuk kebisanya sebenarnya silatnya itu, namun silatnya itu duel bersama finalis juga, yang namanya teman saya ada namanya Kang Kaisar. Hmm. Jadi kita tuh duel berdua gitu kan. Dan itu lumayan seru dan juga menguras energi sebetulnya. Tetapi persiapannya memang dari 1 bulan ke belakang. Oke. Kalau misalnya Kalau aku kemarin unjuk habisnya tuh nari. Dan kalau misalkan persiapannya juga sama ya, kurang lebih sebulan atau 2 bulan sebelum pasang giri. Pokoknya setelah jadi finalis itu baru kita persiapan. Oh, dipikirin tuh. Dan untuk tipsnya mungkin untuk akang teteh juga sama sih, lebih baik untuk dipikirkan ya mau unjuk kabisanya apa. Tapi memang perlu ditekankan juga kalau kita tuh Mojang Jajaka tuh nggak nyari gak cuman unjuk penari kabisanya. atau penyanyi atau pesilat gitu akang teteh. Jadi kalau misalkan merasa aduh gimana ya aku kayaknya nggak bisa apa gitu bakat yang kesundaan atau gimana, itu nggak usah khawatir juga gitu sebenarnya, karena yang penting ada kemauan. Insya Allah bisa sih, dan yang penting akang teteh bisa nunjukin potensi diri akang teteh gitu semenonjol mungkin, supaya jujur juga punya pertimbangan masing-masing betul. gitu. Yang penting memiliki kontribusi yang positif Betul. bagi paguyuban Mojang Jajaka. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang istilahnya masih kebingungan, mungkin nanti bisa DM-an aja ya, Iya, boleh. ke boleh Teh banget. Cinta atau ke Kang Rilo ya. Nanti DM aja misalkan ini gimana nih konsul mau masalah tadi unjuk kabisa. Karena saya yakin nih banyak yang istilahnya insecure dengan unjuk kabisa. Ya, saya cenah teu bisa nari atau saya teu bisa main alat gitu. Itu kan jadi down sendiri padahal tidak menjadi syarat penting ya. Enggak Iya. juga sih. Cuman menjadi pelengkap aja mungkin Iya, ya. betul. Oke. Kalau ini nih, ada perbedaan nggak menurut kalian ya sebelum menjadi muka dan sekarang sudah menjadi muka? Dan apa itu? Banyak Banyak banget Kang. perubahannya. Mungkin yang pertama adalah dari penampilannya. Hmm. Karena kita ketika prakarantina itu diajarin bagaimana kan ada beauty classnya tuh, Iya, bagaimana betul. cara kita berpenampilan. Dan juga saya awalnya itu gak tahu rambut wet look tuh kayak gimana. Wet look. Ya, Saya juga nggak tahu apa. untuk formal. Jadi wet look tuh adalah rambutnya kayak basah-basah gitu. Oke. Kayak gini. Nah, Nah, jadi untuk acara formal biasanya pakai oil base atau mungkin water base ya. Ya, Pakai pomade gitu, pakai water base, dan itu dikhususkan untuk acara-acara formal. Dan dari segi penampilan kayak harus kayak gimana sih penampilannya, kayak batiknya harus kayak gimana, jangan Oh, batik oke. lengan pendek, dan juga sepatunya kalau bisa pakai pentofel, dan juga ada kriterianya juga harus mungkin selaras dengan sepatu yang digunakan. Kayak kalau untuk acara formal kayak pakai pentofel, dan juga kaos kakinya harus hitam, harus kayak gimana. Dan juga selanjutnya mungkin dari segi public speaking juga, karena kita tuh di sana tuh bukan hanya diajarkan bagaimana cara berpenampilan, karena Mojang Jajaka itu bukan hanya bagus visualnya, looknya, tetapi beauty and brain, karena ada babasan yaitu HD cangkangnya HD isi. Nah, menarik. dan juga di Mojang Jajaka itu bagaimana kita banyak sih dari segi public speaking, dan juga Follower nambah nggak? foto nambah banyak. Dan juga mungkin salah satu benefitnya yaitu semakin dikenal oleh masyarakat luas. betul. Cinta Mungkin gimana? kurang lebih sama ya Kang. Aku juga dari cara berpenampilan itu dulu nggak pernah kayak makeup kayak gimana, pakai kerudung kayak gimana, terus belajar pakai heels juga dan segala macam. Itu jadi suatu kesenangan juga sih, karena emang aku suka kan, lumayan suka ke fashion, dan di sini tuh bener-bener dapat ilmu baru banyak banget. Banyak banget. Selain itu juga aku jadi semakin sadar sih kalau ternyata masih banyak hal yang perlu aku pelajari gitu Betul. sebelumnya, karena sebelumnya mungkin karena emang anak organisasi juga ya Kang, jadi kita kayak, kalau aku pribadi tuh mindsetnya oh kayaknya aku udah punya dasarnya nih, kayak time management dan lain sebagainya, udah ada istilahnya pengetahuannya. Tapi setelah masuk Moka dengan karantina yang sedemikian rupa,
banyak kejutannya, aku jadi semakin sadar kalau oh ternyata dunia itu masih seluas itu dan Betul. masih banyak hal yang harus aku pelajarin Betul. dan aku harus latih lagi gitu. Ternyata itu belum cukup gitu segala kemampuan aku, dan ya akhirnya kita belajar banyak dari segi public speaking, terus pola pikir juga itu Iya. paling penting. Bener-bener penting banget pola Penting pikir, banget. gimana cara kita brainstorm sama yang lain, Betul. diskusi dan apa ya, nyari solusi juga ya Betul. tentang masalah-masalah yang ada di Kabupaten Garut. Terus Betul juga. gimana kita bisa ngasih impact yang Iya. bener buat generasi-generasi muda juga, itu kelatih banget. Nah, ini kan dari sekian banyak kegiatan yang sudah kalian lakukan ya. Misalnya mulai dari tadi kita cerita kalian asal misalkan pas karantina, kemudian ke grand final. Sekarang sudah istilahnya tinggal melaksanakan beberapa tugas ya, yang nanti mungkin ke depannya ya. Ada tugas apa nih ke depan yang terdekat? Ada nggak? Kalau dari saya mengikuti kan ada grand finalnya Moka kabupaten lain ya. Ya, Dan juga ada teman saya yang baru mengikuti Mojang Jajaka Tasikmalaya kemarin tuh. oke. Kaisar sama Vina. Dan juga mungkin agenda terdekat Insya Allah ada program proker Moka Uninya ya. Iya. Moka Apa Ulin nih? Ngaprak Garut. Apa ini? Jadi lebih kita tuh Mojang Jajaka nanti tuh ada kita tuh bermain ke beberapa daerah pariwisata dan juga kebudayaan. Nanti mungkin kita kira doang ya. Jadi Mojang Jajaka kita tuh main di beberapa tempat daerah dan wisata. Betul. Terus ada lagi Terus kita juga emang ada beberapa program Kang, insya Allah yang bakal dijalanin juga. Dan salah satunya juga ada beberapa program yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Insya Oke. Allah kita bakal melaksanakan, kan sekarang ada Rebo Nyunda. Iya. Nanti kita bakal bikin hari lain yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Oh, menarik ya. gitu. Program Iya. baru berarti ini. Program Iya. baru, dan insya Allah bakal dirilis di IG Moka ya. ya. Dan ya kita bergantian untuk meng-share mungkin ya beberapa pelajaran atau fun fact mengenai bahasa Inggris, karena memang itu penting gitu ya, Ya. ternyata sangat penting Karena banget. Mojang Jajaka itu bukan hanya tentang kebudayaan atau pariwisata, tetapi lebih kepada duta daerah. Jadi mencangkup semuanya. Iya, betul. Kalau menurut kalian harapan terbesar nih ya dari Moka kira-kira nih ke depannya pingin gimana lagi nih supaya lebih besar lagi dari Cinta dan Rilo? Kalau misalkan aku pastinya semoga Mojang Jajaka ini bisa terus berkembang ya Kang, dan menghasilkan istilahnya generasi-generasi baru yang lebih bertalenta lagi, lebih aktif lagi, dan bisa berkontribusi juga untuk masa depan Kabupaten Garut. Dan semoga juga Mojang Jajaka bisa berkontribusi dengan bidang-bidang lain yang ada di Kabupaten Garut. Salah satunya juga dengan primary English ya. Semoga bisa terus berkolaborasi, bekerja sama untuk menghasilkan ya istilahnya generasi muda yang memang berkualitas lah dari kabupaten ini, dan bisa kembali lagi ke kabupaten ini untuk mengharumkan nama Kabupaten Garut itu sendiri. Ya, jadi harapannya bahwasanya kita ajak bahwa nonoman-nonoman Sunda yang ada di Kabupaten Garut untuk berkontribusi aktif untuk Kabupaten Garut. Betul. Dia salah satunya adalah mengikuti Mojang Jajaka, karena Mojang Jajaka tersendiri kita tuh suportif gitu ya. Jadi bukan hanya mengembangkan public speaking, tetapi kita juga kekeluargaan, dan juga harapannya bahwasanya nonoman Sunda yang ada di Kabupaten Garut itu dapat berproduktif, dapat memiliki aksi nyata untuk Kabupaten Garut. Dan juga harapan kedepannya mungkin dengan primary English adalah bukan hanya bekerja sama dan juga berkolaborasi, bukan hanya di Pasanggiri saja, tetapi dapat menimbulkan atau membuat program kerja baru yang berkelanjutan untuk berkontribusi untuk Kabupaten Garut. Ya. Kita kolaborasi, kita bangun bareng-bareng ya. Ini juga harapan yang sama sih dari saya pribadi dan primary English. Orang teh kan orang Garut Iya, gitu ya, betul. sama-sama orang Garut. Rijang Garut mah hayo we babarengan Iya, gitu. betul. Apapun itu bentuknya ya, tidak hanya tadi betul ya kata Rilo, tidak hanya sebatas Pasanggiri aja. Mungkin nanti ada program tadi yang baru ya. Iya. Ada mungkin apa tuh Kamis Inggris atau apalah. Tadi kan Rebo Thursday Nyundanya English. misalkan apalah gitu Betul. bentuknya. Itu kan salah satu ikhtiar kita juga. Karena kalau nggak dikenalin lewat bahasa Inggris, gimana caranya Garut bisa dikenal ke seluruh dunia? Iya. Betul. Kan tidak semua orang paham Indonesia kan. Nanti mah mungkin ke Afrika gitu ya. Ada dodol Garut misalkan. Itu kan ngebantu ke segala macam aspek. Iya, betul. Betul ya. banget. Kan kita juga udah dengar Garut terkenal dengan salah satunya yang udah ekspor itu adalah kerajinan kulit kan. Betul. Itu kan udah terkenal dari dulu itu. Iya.
itu kan salah satu pengantarnya gitu ya. Kita bisa tebak pasti bahasa Inggris kan? Iya. Nggak mungkin enak komunikasi jeung luar pakai bahasa Sunda Iya, kan betul. susah gitu. Ya, jadi saya harap sih bareng-bareng aja ya. Kita betul. apapun bentuknya hayulah. Iya. Semua pasti bisa kita diskusikan, bisa kita kembangkan bareng-bareng ya. Oke. Saya penasaran ke masalah pendidikan nih gitu ya. Ini kalian kan sekarang kelas 12, bentar lagi gitu ya. Saya pengen nanya mungkin dari awal dulu. Cinta dan Rilo ini cita-cita waktu kecilnya apa sih? Kebetulan cita-cita saya sama seperti Cinta mungkin ya pada SMP. Cita-cita saya kebetulan menjadi seorang dokter. Dokter. Iya. Namun mungkin semakin kesini saya sadar bahwasanya mungkin ada cara lain yang sesuai dengan diri saya, sesuai dengan passion saya untuk masuk teknik, dan juga insya Allah ya saya juga ingin mencoba kedinasan. Mungkin ya, salah satunya adalah mungkin IPDN, dan juga kalau misalnya kita coba-cobalah beberapa kesempatan, karena insya Allah kalau misalnya kita coba-coba kesempatan, salah satunya ada yang berhasil. Ya. Yang salah satunya adalah mungkin saya juga ingin mengikuti perguruan tinggi luar negeri. Amin, amin. Amin, amin, di Australia, dengan mencoba kan banyak tuh beasiswa ya, Ya. gitu. Cinta apa? Kalau aku tetap sama Kang. Insya Itu Allah. dari kecil? Dari kecil. Apa? Kan belum tahu yang lain. Aku pengen jadi dokter. Kenapa jadi dokter? Karena Capek loh dokter tuh. karena mungkin Ada orang tua atau iya, saudara aku yang ngelihat saudara aku juga kali ya Kang. Teteh aku, kakak aku. Itu dokter? Ya, jadi istilahnya mah mungkin kecontohan kali ya, karena aku ngelihat sering banget mereka itu setiap kita makan atau apa itu diskusi mengenai suatu kasus, misalkan kayak tahu gak sih pasien yang ini tadi kayak gini udah dicek belum, kayak kira-kira ini gak sih gitu penyakitnya ini, tapi kamu kepikiran ini enggak gitu, kayak gitu. Dan dari situ aku yang dari kecil yang gak ngerti apa-apa juga pengen ikutan gitu, istilahnya kayak ngomongin apa sih gitu, terus kayak ada banyak istilah-istilah yang aku gak Berapa tahu tahun juga sama teteh gitu. bedanya? 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun. Oke. Fun fact-nya juga kalau misalkan teteh aku tuh sekelas sama kakak aku sih. Kakak aku sekelas sama Kakaknya Rilo. ibunya Rilo. Iya. Menarik ya. Iya, Oke, oke. dan emang sejauh itu sih Kang bedanya. Tapi itu beliau juga jadi ngeinspirasi aku untuk mencoba istilahnya pekerjaan yang sama, dan alhamdulillahnya juga memang suka biologi dari kecil. Oke. Jadi selaras alhamdulillah kayak. Terkait pendidikan nih. Menurut Cinta sama Rilo, ada masukan gak ya kira-kira? Ini kan kalian udah hampir sekolah itu mungkin 12 tahunan lah. Ya dari SD, kalau sama TK mungkin udah lebih nih ya. Kan kita percaya bahwa pendidikan Indonesia ini semakin tahun semakin lebih baik. Amin ya. Amin. Tapi terlepas itu kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya, yang istilahnya ya mudah-mudahan kekurangan itu harus terus diperbaiki. Betul. Gitu ya. Kira-kira apa yang menjadi masukan untuk pendidikan Indonesia supaya lebih baik lagi dari Cinta dan Rilo? Boleh. Mungkin kalau menurut aku ya Kang, dari sistem pendidikan sendiri akan lebih baik kalau misalkan sistemnya bisa menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak yang ada di Indonesia gitu. Karena aku percaya kebutuhan dan juga kemampuan setiap orang itu pasti beda-beda. Ya. Dan kita tuh gak bisa menyamaratakan semuanya untuk menyapai target itu gitu. Dan aku harap guru-guru yang ada di Indonesia maupun pelajar-pelajar yang ada di Indonesia juga bisa lebih concern tentang hal itu, tentang kebutuhan mereka masing-masing, tentang kemauan mereka, juga bakat dan minat yang mereka punya juga, supaya diri mereka masing-masing bisa semakin berkembang gitu istilahnya gitu. Dari Rilo? Mungkin dari saya sendiri bagaimana mungkin kepada guru-gurunya ya mungkin ya, karena ya seperti menyesuaikan dengan kebutuhan, dan mungkin dapat memberikan mungkin seperti pelajaran atau mungkin memberikan sebuah bimbingan kepada murid-muridnya supaya mereka tuh lebih dekat ke muridnya, karena ada beberapa guru yang memang mungkin membosankan bagi siswa-siswanya. Masih banyak tuh guru yang membosankan. Karena itu tergantung relatif sih. Oke. Karena ya bagaimana saran saya kepada mungkin kepada sekolah, bagaimana si guru itu dapat memberikan sebuah mungkin ide ataupun pelajaran yang dapat bisa didekatkan lebih ke siswa, karena kayak seperti mungkin lebih interaktif lagi. Iya. Karena semakin kita interaktif, semakin kita
happy menjelaskannya, maka energi tersebut tuh makan disalurkan lagi kepada murid-murid yang ada di kelasnya, dan juga mungkin dapat disesuaikan lagi kurikulumnya supaya bagaimana siswa yang siswi yang ada di Indonesia itu dapat menyesuaikan lah, dapat kita tuh jadi makin senang gitu belajar, Selaras ya selaras dengan dengan, kebutuhan kita, dan juga mungkin kemampuan. selaras dengan perkembangan zaman, karena Ya. Betul. jangan sampai bahwa kan ada namanya AI. Betul. Jadi betul. kita juga bakal mungkin AI itu dapat kita gunakan jikalau kita gunakan dengan baik. Kayak bilah pisau bermata dua lah. Jadi AI itu dapat mungkin berdampak negatif jikalau kita ketergantungan banget kepada AI. Tetapi AI juga dapat kita manfaatkan untuk menunjang pendidikan. Jadi jangan sampai ada stigma bahwasannya AI itu dapat merusak otak. Tetapi Ya. bagaimana caranya kita dapat mengubah stigma tersebut. Ini kan istilahnya opini aja ya, Iya, yang betul. istilahnya yang sudah kalian rasakan gitu. Dan saya juga setuju nih kalau ada statement masalah guru nih gitu. Karena guru itu perannya gede banget. Betul. Iya, betul. Betul sekali. Tuh. Kita bayangin aja kalian stay di sekolah dari setengah 7 sampai jam 3. Taruhlah 8 jam di sekolah. Itu berarti artinya sepertiga hidup kalian tuh di sekolah. Iya. Betul. Bener? Betul. Misalkan umur teh aya 60 tahun misalnya. Misalkan sama yang di atas dikasih jatah umur 60 tahun. Sepertiganya itu misalkan di sekolah sama di dunia kerja, diri dan sebagainya. Berarti 60 dari sepertiganya berarti berapa? 20 tahun. Kita dihabiskan di situ nanti teh. Jadi sepertiga hidup kita itu mungkin banyak di sekolah, banyak di dunia kerja dan seterusnya lah mungkin gitunya. Itu kan efeknya gede banget. Betul. Makanya gitu, guru itu saya setuju kalau misalkan harus benar-benar dicari yang berkualitas. Betul. Salah satu indikator guru yang berkualitas gimana? Mungkin dikasih gaji yang gede banget. Iya. Ya, kalau gaji udah gede banget, misalkan ya gaji nanti merenan, karena gini, kemarin saya ngobrol sama Arkan sama Fahri, sama nih statementnya. Cik, saya nanya, kata saya, guru ada nggak yang bawa pakai Fortuner? Nggak. Jarang. Jarang. banget. Nggak ada yang punya Fortuner atau pakai apalah, ya istilahnya pakai mobil. Bukan berarti guru harus bermewah-mewah, enggak. Ini salah satu indikator bahwa kesejahteraan guru kita masih kurang. Betul. Betul. Misalkan guru teh sabulannya 100 juta. Nanti orang-orang hebatnya bakalan berburu ke sana kan? Iya. Nggak akan nyari ke perusahaan gede, nggak akan ke Google, nggak akan ke Microsoft atau ke Nvidia nih sekarang yang sahamnya paling tinggi. Nggak akan ke situ. Udah weh, jadi guru oge gede gajinya gitu. Itu yang pertama. Jadi nanti teh bakal ka filter. Kan berlomba-lomba tah. Betul. Pingin jadi guru semua. Jadi kita ka filter bakal numpang bagus nggak? Betul. Gitu. Sehingga investasi yang paling baik itu sebenarnya harusnya di pendidikan Betul. dan di tenaga pengajarnya. Apalagi nih di usia-usia TK, SD itu kan si imajinasi teh lagi tinggi-tingginya. Kreativitas. Itu tuh harus si guru teh harus benar-benar bisa ngebuka Iya, betul. mindset, Mindset. pintu semangat bahwa belajar itu menyenangkan loh. Iya, betul. Betul. Bukan berarti kamu di sekolah seneng nggak? Capek liar matematika. Itu tidak diharapkan loh yang kayak gitu ya, seharusnya gitu. Seharusnya gitu. Tapi sekarang coba tanya deh. Seberapa persen anak tanya, "Kamu seneng nggak sekolah?" Berapa persen yang bilang seneng? Masih kecil. Sedikit. Sedikit. Ini pertanyaan besar, PR nih. Nah, gitu. Harusnya kan pendidikan tuh harus menyenangkan gitu. Harusnya gitu. Tapi kok banyak orang, ya banyak anak-anak yang istilahnya terbebani gitu. Ya, makanya ya saya setuju tuh. Ada istilahnya ya guru nanti ya mudah-mudahan ya dapat tunjangan yang gede sehingga nanti tuh. Terus yang kedua gini, guru itu gimana caranya mau fokus ngajar atau misalnya fokus gitu. Kalau misalkan ketika ngajar dia masih mikir saya makan jeung naon kayak berapa. Benar. Jadi ekonominya masih ini mah ya hipotesa saya yang istilahnya mungkin aja salah gitu. Karena saya pernah ngalamin jadi guru honorer ya. Sebulannya 300.000 dulu lah gitu, meskipun tapi sekarang masih banyak loh yang kayak gitu. Itu gimana caranya mau fokus gitu ngajar Iya, betul. teh
dahar masalah perutnya belum selesai lah gitu. Betul. Jadi ini PR nih gitu. Setuju banget lah gitu ya. Kita dukung bareng-bareng ya. Iya, betul. Mudah-mudahan ya bisa lebih baik lagi, masalah fasilitas sekolah juga gitu ya. Fasilitas. Merata. Mm-mm. Kan banyak cerita di daerah ker hujan misalkan bolong atapnya. Itu juga PR kan ya. Ya kita mah istilahnya alhamdulillah ya, istilahnya udah bisa merasakan sekolah yang lumayan bagus gitu. Tapi kan banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar Jawa terutama mungkin ya, ataupun di Jawa sekalipun yang di daerah-daerah itu minim banget fasilitasnya. Ini masih PR nih, PR besar ya. Mudah-mudahan ya Benar-benar. semakin lebih baik lagi. Amin, amin. Oke. Nah, ini masih ada tentang pendidikan nih. Saya percaya bahwa di umur kalian yang sekarang ini pasti telah menemukan salah satu buku favorit kalian. Boleh share nih, buku apa yang ngena banget kira-kira yang setelah kalian banyak baca itu? Kalau buku yang pernah saya baca sih Filosofi Teras ya. Henry Menapiri. Filosofi Teras karena itu tuh buku yang memang mungkin banyak orang yang baca, Hmm. tapi di buku itu, tapi saya belum baru setengah baca gitu. Tetapi di buku itu bagaimana kita dapat mengolah emosi kita Iya. supaya mindset yang di dalam pikiran kita bukan fixed mindset, tetapi grow mindset. Supaya bahwasanya apa yang kita alami itu kita dapat berubah menjadi positif. Iya. Jadi jangan sampai apa yang telah kita alami kita tuh malah terpuruk dengan keadaan tersebut. Tetapi justru hal tersebutlah yang menjadi kita memotivasi dan juga pikiran kita tuh semakin luas gitu ya, supaya ya seperti tadi kita tuh grow mindset. Cinta? Kalau misalkan aku mungkin karena kehidupan aku lumayan terlalu terfokus ke biologi juga gitu ya Kang. Jadi buku-buku yang aku sering baca tuh kebetulan seputar itu gitu ya. Dan salah satu itu ada Campbell sih. Kenapa berkesan? Soalnya aku tuh jadi semakin sadar kalau misalkan dunia itu ternyata luas. Dan aku mulai terbuka aja sih pikirannya, karena tubuh kita kalau misalkan kita pikirin dari mindset yang awalnya biasa aja tuh kan kayak ya udah memang udah dari sananya aja kayak gini berjalan. Betul. Tapi setelah aku baca beberapa buku biologi atau kehidupan tentang gimana sistem kita bisa berjalan, bergerak, bernafas, itu aku jadi semakin sadar kalau misalkan Tuhan menciptakan kita tuh memang dalam bentuk sesempurna itu. Betul. Karena sampai ke partikel terkecil aja itu dipikirin dan emang apa ya, istilahnya semua itu bekerja sama membentuk suatu sistem yang bagus gitu. Dan itu sih yang bikin aku jadi pengen semakin belajar gitu tentang hal-hal yang lain. Tadi buku. Saya percaya anak muda ini, apalagi Gen Z nih, banyak sekali variasi kegiatannya. Kalau film, apa film? Suka nonton nggak? Suka. Share satu film yang menurut kalian menarik banget. Kalau aku kebanyakan nontonnya film horor sih Kak. Horor, oke. Dan salah satu film yang aku suka itu, yang baru-baru ini aku nonton itu ada Until Dawn. Dan film yang berkesan banget buat aku itu ada The Conjuring. Oke, Pasti ya, Conjuring itu ya. mungkin overrated, tapi sebenarnya itu kayak childhood memories juga sih, karena aku nonton itu bareng sama keluarga aku dan seru aja gitu. Aku suka sih sensasinya dan banyak juga ya konspirasinya Ya. kayak gitu. Dan horor tuh menurut aku salah satu genre yang kita susah lah buat nemuin di kehidupan kita gitu ya sehari-hari, karena ceritanya juga beragam. Kalau misalkan kita dig deeper into the movie gitu, banyak konspirasi dan bisa berpikir di luar dari kebiasaan kita untuk berpikir sehari-hari aja sih. Jadi entertaining buat aku gitu. Oke. Rilo Kalau apa? misalnya saya sih ada salah satu film yang namanya A Man Called Otto. Ya, I know Iya, it. itu tuh kayak kadang campur aduk perasaannya karena di Otto tuh kan pria mungkin ya yang udah berumur, tetapi dia tuh kadang suka marah, kadang suka kayak tetangganya marah-marah kayak gitu, tetapi dia itu tetap sayang gitu kayak ke sekitarnya, karena pada akhirnya meskipun dia marah-marah, meskipun itu, tapi pada akhirnya dia itu rumput sama tetangga kayak udah lama sih, tapi ada beberapa kayak gimana ya, udah lama gitu gak nonton tapi masih teringat sampai kali ini kayak Otto tuh baik banget ke tetangga-tetangganya, meskipun dulu emang marah-marah karena dia itu mempertahankan apa ya, rumahnya atau apa gitu. Dan juga emang di balik itu dia itu istrinya kan meninggal, dan juga dia masih mungkin belum move on sama si istrinya.
Dan ya, dan ujung-ujungnya Otto tuh kalau nggak salah meninggal juga. Dan juga yang kedua mungkin Harry Potter sih. Oh, Harry Oh Potter iya Karena itu benar. favorit kan? ya Favorit. favorit. Kan ini ada yang mau baru kan di remake Iya, nanti di Iya. HBO ya. series. Ya, kita tunggu ya. Semoga Hmm. sebagus yang Betul. sebelumnya ya. Oke. Karena fun fact-nya eh, Kenapa? fun Hilo fact-nya mirip. iya. Jadi kayak Mirip siapa? mirip Harry Potter kalau misalnya pakai kacamata. Oke. Menarik, Jadi menarik. tapi emang udah suka dari SMP Iya. sih Harry Potter. Tapi baca bukunya juga nggak, No? Aku tuh ini baca. Baca ya. Aku suka dari SD sih Kang, bener aku lupa. Harry Potter itu salah satu film yang bikin aku juga jadi suka bahasa Inggris sih. Betul. Serius. British accent. Se-magical itu ya, iya betul banget. Menarik. Kita lanjut nih, terkait ini, ada slogan yang istilahnya sering kita dengar nih ya di saat-saat ini di sosial media atau di beberapa artikel, yaitu terkait generasi emas 2045. Kita optimis pasti nyampe ke sana ya. Saya pengen dengar dari pendapat kalian, seoptimis apa Cinta sama Rilo menuju Indonesia Emas 2045? Mungkin dari optimis, dari saya mungkin menaruh hal tersebut dalam 80% ya. Karena saya yakin bahwasanya sekarang tuh generasi muda tuh intelektualnya mungkin sangat tinggi ya. Karena dibantu juga oleh beberapa, karena bukan hanya pintar saja tetapi mereka tuh kreatif. Yang pertama ada teman saya. Jadi teman saya itu punya project bahwasanya nanti di 2045 itu ada menggantikan karbon dioksida menjadi sumber energi. Oke. Jadi mungkin bahwasanya teman saya aja gitu, apalagi yang lain. Jadi saya berpikiran bahwasanya 2045 itu bisa dicapai, tetapi ada tetapinya, kualitas pendidikannya dipertingkatkan lagi. Iya. Karena menurut saya ada beberapa mungkin masyarakat yang masih fasilitasnya belum tercukupi, dan hal itu menjadi garis besar untuk di attentionkan lagi, untuk diperbaiki lagi, karena tidak semua orang itu memiliki pendidikan dan layak. Dan oleh sebab itu mungkin harus dipertingkatkan lagi mungkin ya. Cinta. Aku setuju sih Kang. Kalau menurut aku sendiri, dengan adanya keterbukaan informasi ya, apalagi di betul. era digital seperti sekarang ini, ada banyak bantuan juga kayak AI dan lain sebagainya. Itu harusnya bikin jadi modal awal sih Iya, buat generasi sekarang untuk jadi lebih kreatif dan lebih inovatif lagi ke depannya. Dan aku percaya kalau misalkan sebenarnya generasi muda tuh bisa mencapai itu gitu. Tapi memang betul juga bahwa Indonesia tuh masih punya PR yang besar Iya. mengenai bidang pendidikan ini. Kenapa? Karena benar sesuai yang tadi kata kita udah obrolin juga mengenai guru juga, itu penting banget. Karena murid itu kan melihat gurunya ya pasti. Iya. Dan ketika gurunya udah mencapai kesejahteraan, maka muridnya juga harusnya bisa jadi jauh lebih sejahtera gitu untuk kedepannya. Selain itu juga untuk pemerintahannya sendiri itu harus dibenahi lagi sih Kang. Supaya sistem dan dana dan alokasi yang lain tuh bisa sesuai dan terarah gitu. Supaya bisa juga dibuka beberapa beasiswa-beasiswa yang bisa mendukung Ya. generasi muda atau anak-anak bangsa tuh supaya bisa lebih berkembang, bisa misalkan beasiswa ke luar negeri dari pemerintah dan lain sebagainya, yang akhirnya bisa menuntun mereka untuk kembali lagi ke Indonesia dan berkembang di sini dan mengembangkan Indonesia itu sendiri gitu. Karena banyak siswa dan siswa atau mungkin pelajar yang berkualitas, tetapi mereka tuh terhalang oleh ekonomi. Dana, Ekonomi. Betul. itu masalah utama sih. Masalah utama. Dan tadi dibicarain masalah keterbukaan informasi ya. Betul. Nanti sampaikan pada teman-teman. Banyak kok beasiswa sekarang mah gitu ya, LPDP banyak. Betul. Jangan berputus asa masalah biaya gitu ya. Dari sekian banyaknya mungkin ya narasumber yang pernah mengikuti podcast ini, Ya. mungkin apa yang paling berkesan dan pelajaran apa yang dapat diambil oleh Kang Rikri? Oke, saya ya. Kita tuh menuju 100 episode nih. Kalian tuh 90 berapa gitu, Gung ya? Mau menuju 100 lah. Jadi saya tuh hampir ngobrol mungkin lintas usia juga ya. Ada yang di bawah, kebanyakan sih anak-anak muda gitu ya, alhamdulillah. Pelajaran apa yang bisa saya ambil? Semangat mereka sih. Itu salah satu yang istilahnya saya terpukau juga ya. Semuda ini tapi keren-keren gitu. Kadang saya juga suka malu sendiri nih, banyak belajar dari yang muda-muda juga. Kata saya, wah ini anak muda dengan mimpi yang sangat besar.
walaupun dengan ketidakpastian masa depan, ketidakpastian dunia gitu, tapi tetap optimis mereka itu. Itu pelajaran yang selalu saya ambil. Dan saya percaya bahwa ketika kita istilahnya ngobrol dengan orang positif, ke bawah positif, Ya, betul. Betul. saya mengambil manfaat itu juga dari teman-teman tuh sebenarnya gitu. Jadi, wah ini orang positif, yang mudah-mudahan saya juga ke bawah positif. Kan namanya orang kan kadang lagi down, kadang lagi moodnya lagi jelek gitu. Tapi ketika misalkan ini ngobrol sama orang, wih gila kasih ini semudah ini gitu ya. Adalah banyak sekali, bukan beberapa, banyak sekali yang teman-teman yang kata saya ini semudah ini tapi semangatnya, mimpinya gitu ya, karena kelihatan dari tatapan mata, dari obrolan itu beda. Mana yang istilahnya benar-benar tulus, mana kelihatan lah. Gitu, kelihatan banget gitu. Itu ya, jadi saya ngambil banyak sekali manfaat lah, gitu ya, dari mungkin hampir 100 nih menuju 100 episode gitu. Mungkin dari cinta. Kalau misalkan dari aku sendiri nih Kang, Akang kan pasti udah banyak pengalaman banget kan di dalam kehidupan juga. Udah tua, Ya, kayaknya. enggak sih. Maksudnya, Ya. aku mau tanya satu hal, kira-kira apa sih mimpi terbesar Akang gitu dalam hidup? Kira-kira goals terbesar apa yang Akang tuh masih kejar terus sampai sekarang? Ya, dalam juga ya. Tapi kemarin-kemarin tuh saya ada bikin sebuah kali, bukan bikin, sebenarnya saya melihat salah satu video dari Instagram Reels gitu ya. Captionnya tuh kayak gini, menjadi bapak dan mempersiapkan kematian. Itu saya terinspirasi juga tuh. Jadi sekarang itu kalau udah punya anak tuh, nanti juga kealamannya insya Allah ya, fokus kalian tuh bergeser. Enggak lagi masalah diri sendiri, enggak. Udah masalah ini anak sekolahnya happy enggak ya. Kalau saya sekarang gitu ke anak teh, sekolahnya happy enggak ya gitu. Karena saya ngalamin dulu gitu. Saya juga ngalamin kan dulu gitu ya. Misalnya mah ada ujiannya, harus ngapalin ini itu gitu. Ada dan seterusnya, itu kan kadang melelahkan gitu. Saya tuh takut anak saya takut ada daddy issue bahasanya. Daddy isunya tuh kayak gitu teh. Jadi itulah yang mungkin dari kalimat itu. Jadi menjadi bapak di sana kan berarti mempersiapkan untuk anak-anaknya, sekaligus menjadi seorang suami, sekaligus menjadi anak dari orang tuanya gitu kan. Bapak tuh kayak gitu kan ya. Itulah, dan mempersiapkan kematian karena udah tua juga. Waduh, ini Masya Allah. besar banget juga Besar ya banget. pasti tanggung jawabnya. Semoga bisa memberikan yang terbaik ya. Amin. Ya sama-sama lah. Iya. Sama-sama berjuang. Ada pesan nggak atau kesan bagi teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang, sekaligus mungkin closing statement dari Cinta dan Rilo, silakan. Mungkin dari saya adalah karena di Mojang Jajaka itu banyak relasinya dan saya belajar dari hal itu. Saya ada quote, every pain give a lesson and every lesson change a person. Jadi bagaimana kita dapat mungkin belajar dari kesalahan kita, bagaimana kita dapat mengubah diri kita sendiri menjadi lebih baik, dan juga jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan. Karena meskipun kita jatuh beberapa kali, tetapi kita dapat bangkit dari hal tersebut. Jadi bagaimana kita dapat bangkit oleh hal tersebut dan juga dapat menginspirasi untuk semua. Kalau misalkan untuk dari aku sendiri, ada satu hal yang memang aku pegang banget dari lama, dan hal ini adalah hal yang aku pegang juga selama di Pasangkir Mojang Jajaka, yaitu there is nothing that impossible if you have the will to learn. Dan itu tuh terbukti, sangat terbukti sekali kalau misalkan nggak ada hal yang nggak mungkin kalau kita punya kemauan untuk belajar dan improve diri kita untuk menjadi hal yang lebih baik. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin memang sekarang punya mimpi yang besar, bermimpilah sebesar mungkin, setinggi mungkin, karena kalau misalkan kalian punya keinginan yang besar juga, aku yakin itu pasti bisa tercapai dengan berbagai macam cara. Ada begitu banyak cara menuju Roma, jadi tetap semangat dan perjuangin apa yang teman-teman pengen perjuangin. Iya, there is will, there is a way. Ya, Iya. there's a Gitu. will, there's a way. Terima kasih ya, ini sekali lagi nih ke Terima kasih. Cinta sama Rilo udah berkenan ngobrol-ngobrol tentang Mojang Jajaka, tentang kegiatan-kegiatan seru kalian ya. Betul. Meskipun capek tapi seru. Seru banget. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Ini Amin. anak kelas 12 lagi menghadapi TKA lancar Betul. gitu ya. Apapun nanti yang penting usaha aja dulu gitu ya.
Dan juga kegiatan Mojang Jajakannya lancar ya. Amin, amin. Salam buat teman-teman di Moka juga, semoga lancar untuk paguyuban, pokoknya lancar semuanya. Kita tunggu nanti berita-berita baik selanjutnya. Siap, Amin. Ya. amin. Terima kasih. Misalkan Pak, Abi kuliah di Inggris. Amin ya. Amin, amin. Kuliah di amin. Amerika. Amin. Amin. Nanti kita podcastan lagi. Kita podcast di Podcast sana. lagi. Ya, live Instagram. Nuhun ya, Cinta Ya, sama makasih Ella. banyak Makasih Akang banyak, atas Akang. kesempatannya ya. Kesempatan yang sangat berharga mungkin Betul, ya. pengalaman baru juga untuk kita. Kita juga belajar banyak banget dari Betul. Makasih banyak. Makasih banyak. Oke. Baik, teman-teman, itulah Mojang Jajaka Pinilai Remaja 2025 Kabupaten Garut. Terima kasih.